Mahkamah Konstitusi, MK, menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, atau sengketa Pilpres 2024 baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD, Senin, 22 April 2024. Dengan demikian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi pemenang seperti yang ditetapkan KPU sebelumnya. Sebelumnya, pada Senin siang, Ketua MK Soehartoyo membacakan putusan yang menolak permohonan yang dimasukkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang terregister dengan nomor 1 PHPU Pres 22 2024. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan atas permohonan Amin, Senin siang. Selanjutnya, pada sore hari, MK membacakan putusan yang menolak permohonan yang dimasukkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terregister dengan nomor 2 PHPU Pres 22 2024. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, demikian amar putusan MK yang dibacakan Soehartoyo atas permohonan Ganjar Mahfud, Senin petang. Dalam dua perkara ini, Amin dan Ganjar Mahfud selaku pemohon tidak terima dengan hasil keputusan KPU pada 20 Maret lalu yang memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sementara itu, KPU duduk sebagai termohon dan Prabowo Gibran duduk sebagai pihak terkait. Para pihak yang bersengketa terkait hasil Pilpres 2024 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing. Tak hanya itu, MK juga telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam konklusinya, Mahkamah menilai permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda, dissenting opinion, dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Meski demikian, 5 hakim lainnya menolak seluruh permohonan pemohon, sehingga suara terbanyak dari 8 hakim konstitusi tersebut dijadikan dasar putusan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilpres 2024. Menanggapi putusan MK tersebut, Anies Baswedan mengaku belum bisa meresponsnya lebih jauh. Beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir, yang nantinya akan menjadi respons kami atas putusan tadi, kata Anies di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dia menyatakan tim nasional Anies Muhaimin dan tim hukum nasional, Amin akan segera memberikan pernyataan terkait dengan putusan tersebut. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo Gibran selaku pemenang Pilpres. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan, kata Ganjar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024. Ganjar mengatakan proses di MK telah berjalan dengan sesuai. Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan para relawan dan masyarakat kepadanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memberikan apresiasi kepada MK. Terlebih, kata dia, ada dissenting opinion di dalam putusan MK. Hakim majelis saya apresiasi, yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya, jelasnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak, sambungnya. Dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku. Terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi,
yaitu Soeharto selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra Arif Hidayat Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hati Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.